hanya butuh komitmen. Saya boleh kasih contoh ya Pak ya. Pada saat Undang-Undang Otonomi Daerah diberikan, guru-guru negeri, dia pindah ke kewenangannya dari kabupaten kota ke Pemprov, kami menangani, saya tanya, gajimu berapa? 300.000 Pak, ini honorer Bu, dibayarkan per 3 bulan sekali. Loh, masa pemerintah tidak bisa memberikan contoh yang baik? Akhirnya apa yang kita lakukan? Hitung anggarannya, review, perbaiki, berikan hak minimal UMK, minimal Pak. Maka yang 300.000 itu kalau di Banjarnegara dia bisa menjadi 1,6 juta. Kalau di kota Semarang bisa jadi 2,4 juta. Itu peningkatannya Pak. Tok, jalan Pak. Kami jaga dia. Lalu dia masih dapat 10% tambahan penghasilan. Dan kemudian dia masih dapat potensi mereka sertifikasi. Ini Pak kesejahteraannya. Pertanyaan yang menjadi dilema Pak, kira-kira di beberapa tempat sekolah swasta bisa nggak ya mereka dibayar sesuai UMK Pak? Ini problem Pak. Saya pernah menyampaikan itu. Bapak Ibu guru, kalau sekolah tidak bisa membayar, sebaiknya apa yang dilakukan? Apa sekolahnya ditutup? Atau kemudian dipinjemi? Maka kalau kita bicara politik pendidikan dalam garis besar, maka saya sampaikan tadi, 20% dari APBN itu seharusnya cukup. Maka ini mesti konsolidasi ulang agar kemudian perlakuan antara sekolah swasta dengan negeri tidak jeglek Pak, tidak berbeda jauh. Pak, kami punya praktek itu Pak. Kami pernah nebus ijazah Pak. Saya sebagai gubernur nebus ijazah. Itu 2 hal berbeda Pak. Kalau ke negeri gini, kalau saya gini, Bu kepala sekolah, itu ada yang nagih ijazahnya, katanya belum bayar sekolah. Ya Pak, masih nunggak ini, keluarkan ijazahnya besok Anda antar. Itu perintah saya Pak, negeri. Begitu ke swasta beda, dia belum bayar Pak. Boleh nggak Bu? Dia dikasih diskon atau dibebaskan. Oh nggak bisa Pak. Ini ketentuan kami seperti itu. Sehingga saya tukang nebus ijazah Pak. Ini praktek, ini real, maka kacamatanya harus berimbang. Maka saya membayangkan 20% anggaran pendidikan, kalau ini bisa kita konsolidasi ulang, dan betul-betul dikembalikan untuk dunia pendidikan Pak, rasanya itu bisa dibantu Pak. Rasanya itu dibantu. Maka mulai harus ada pengetatan standarisasi. Kecuali di daerah-daerah yang membutuhkan tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi pun ada tingkatannya Pak. Dibangun sekolah satu atap, ya. Kemudian sekolah virtual, ini saya buat semua Pak. Saya buat semua. Terus kemudian mengoptimalkan gedung-gedung yang sudah apa? Sekolah sore Pak. Sebenarnya akses-akses ini bisa kita berikan sehingga kalau akses pendidikannya sulit, mereka di remote area mendapatkan fasilitas itu. Ini Pak, soal pendidikan. Jadi Pak itu pindah ke sana, satu itu hak, yang kedua kalau berat dipinjem aja Pak. Oke, kamu sudah PNS di sana dipinjemkan banyak guru-guru negeri juga dipinjem di sekolah swasta. Ya, jadi itu jangka pendek Pak, tapi jangka panjang harus disiapkan dan saya titip. Tolong perhatikan gaji guru sesuai dengan minimal UMK, UMP, UMR, apapun namanya Pak. Ya,